Pemirsa, pasca masa mudik lebaran, mayoritas warga Jabodetabek sudah kembali bekerja. Lalu lintas di sejumlah titik terpantau padat termasuk di Mampang, Jakarta Selatan. Dan berikut laporan dari rekan Nitya Azahra dan juru kamera Indra Setiabudi dan Abdul Rosid. Ya pemirsa, mengenai situasi lalu lintas di DKI Jakarta pada hari Senin yang biasanya memang menjadi hari pertama di mana masyarakat memulai aktivitasnya kembali seperti bekerja. Dapat saya informasikan dari tempat saya berada, yaitu di Jalan Warung Buncit Raya, tepatnya di Mampang, Jakarta Selatan, terpantau macet atau padat merayap hingga 1,3 km, dimulai dari terowongan bawah Jalan Kapten Tendean hingga Jalan Duren Tiga Raya. Tadi saya sempat juga memantau lalu lintas di daerah Pancoran, tepatnya di perempatan Monumen Patung Dirgantara. Apabila dibandingkan, Jalan Warung Buncit Raya ini lebih padat dan juga lebih macet dikarenakan memang Jalan Warung Buncit Raya ini merupakan pusat dari kegiatan masyarakat, baik perkantoran, pertokoan, dan juga pemukiman warga. Sehingga disarankan bagi masyarakat yang hendak melintasi Jalan Warung Buncit Raya, lebih baik untuk menggunakan transportasi umum atau mencari jalur alternatif lainnya. Dari Jakarta, Nitya Azahra, Indra Setiabudi, Abdul Rosid, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah pesepeda yang meninggal di Jalan Layang Nontol Kampung Melayu, Tanah Abang, Jakarta telah dimakamkan. Diduga serangan jantung menjadi penyebab kematian almarhum. Pesepeda yang meninggal di jalur sepeda Jalan Layang Nontol Kampung Melayu, Tanah Abang, Jakarta akhirnya dimakamkan. Keluarga memakamkan jenazah di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut. Saat kejadian, almarhum bernama John Daniel Rashad, berusia 62 tahun, bersepeda bersama rekannya. Salah satu kerabat memaparkan bahwa almarhum memiliki riwayat jantung. Tapi kan orang bersepeda tuh iring-iringan ya, jadi yang mungkin teman yang lebih dulu nggak tahu kalau Pak Joni itu ya di belakang gitu ya. Tapi dilihat sama teman-teman yang lain yang bersepeda kan. Warga menemukan almarhum di pinggir jalan saat uji coba perdana jalur sepeda di Jalan Layang Nontol Kampung Melayu, Tanah Abang pada Minggu pagi. Petugas memberikan pertolongan pertama untuk almarhum, namun nyawanya tak dapat terselamatkan. Tidak adanya kartu identitas yang dibawanya, almarhum dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Gambir. Diketahui Pemprov DKI menguji coba lintasan sepeda dengan kecepatan tinggi yang dibuka sejak pukul 5 pagi hingga pukul 8 malam. Antusias pesepeda cukup tinggi untuk mencoba lintasan sepanjang 9,3 km ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kasus pesepeda meninggal dunia saat goes bukan pertama kali terjadi. Iya, sejumlah kasus serupa juga pernah terjadi di Depok, Jawa Barat, dan Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Juli tahun 2020, warga Kelurahan Tugu, Kota Depok, Jawa Barat sempat dikejutkan dengan peristiwa meninggalnya seorang pesepeda pada Jumat siang. Korban yang kemudian diketahui bernama Hadi Mustafa meninggal di Jalan Komjen M. Yasin. Warga panik dan takut korban merupakan warga yang terpapar COVID-19. Tidak ada warga yang berani mendekat hingga petugas medis Rumah Sakit Bayangkara lengkap dengan APD mengevakuasi korban. Hadi Mustafa berusia 55 tahun, warga perumahan Geria Tugu Asri Depok meninggal saat goes sepeda. Ia pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri SDM Ignatius Jonan. Diduga Hadi meninggal karena serangan jantung. Sebelumnya akhir Juni 2020, anggota polisi di Sleman meninggal saat goes sepeda. Penyebab meninggalnya pun diduga karena almarhum memiliki riwayat penyakit jantung. Ya, inilah kemarin ada lagi pesepeda yang meninggal pada saat goes atau bersepeda. Sebelumnya juga sejumlah kasus serupa juga pernah terjadi rata-rata pada saat bersepeda. Nah, apakah memang bersepeda ini menyebabkan untuk mereka yang memiliki riwayat sakit jantung bisa membuat jantungnya kambuh begitu atau berisiko tinggi? Kita tanyakan kepada spesialis kedokteran olahraga, ada Dr. Elsha. Selamat siang, Dr. Elsha. Selamat siang. Selamat siang, dokter. Dokter, apakah memang ketika bersepeda untuk mereka pesepeda yang memiliki riwayat sakit jantung ini bisa kambuh ketika bersepeda? Ya, sebenarnya kalau
punya riwayat penyakit jantung, kita harus periksa terlebih dahulu ke dokter spesialis kedokteran olahraga ya sebelum memulai program olahraga atau program latihan fisik secara aman. Karena apa? Kalau misalkan seseorang itu meskipun tidak memiliki riwayat penyakit jantung, jika pemilihan olahraganya tidak tepat atau tidak sesuai dengan kondisi tubuh, tentunya akan sangat berbahaya. Misalnya nih, kayak kita tidak terbiasa untuk bersepeda jarak jauh, terus disuruh ikut-ikutan sama teman, yuk kita latihan yuk, kita sepedaan, tiba-tiba udah 30 kilo, belum pernah nih sama sekali, tentunya akan sangat berbahaya. Baik. Nah, lalu olahraga apa nih dok yang aman untuk mungkin yang punya riwayat penyakit jantung begitu? Ya, olahraga yang aman untuk riwayat penyakit jantung sebaiknya memang olahraga yang low impact. Sepeda ini memang salah satu olahraga low impact. Namun yang harus kita perhatikan adalah intensitas kita bersepeda itu seperti apa. Jadi intensitasnya kalau untuk penyakit jantung sebaiknya intensitas rendah, maksimal sedang. Kalau sampai terjadi serangan jantung mendadak, biasanya intensitas itu sudah terlalu tinggi. Jadi kita harus waspada. Oke, Dokter Elsya, kemarin pesepeda yang meninggal ini adalah meninggal di jalur Casablanca, di mana itu adalah jalur khusus pesepeda dengan kecepatan tinggi pada saat uji coba kemarin. Apakah ini artinya semakin cepat sepeda tersebut dipacu kecepatannya, kerja jantung juga semakin cepat dan resiko serangan jantung juga semakin tinggi atau bagaimana? Iya, kalau kita memacu kendaraan terutama sepeda ya saat sepeda itu di road bike, tentunya kita harus memperhatikan heart rate atau denyut nadi. Nah, kalau misalkan tidak pernah atau belum memiliki salah satu alat pengukur denyut nadi, bisa dengan cara talk test atau tes bicara. Jadi kalau misalkan kita sudah sampai terengah-engah, berarti itu intensitas sudah terlalu tinggi. Sebaiknya diturunkan speed-nya. Sebaiknya hanya intensitas ringan hingga sedang. Batasannya, kalau intensitas ringan itu kita masih bisa ngobrol, masih bisa nyanyi. Kalau misalkan intensitasnya sedang, kita masih bisa ngobrol dengan sesama teman, sesama rekan, tapi sudah tidak bisa bernyanyi dan nafasnya tidak ada terengah-engah. Jadi batasannya itu, kita harus memperhatikan denyut nadi saat melakukan latihan fisik ataupun olahraga. Nah, intensitas ini yang harus diperhatikan ya dok ya. Nah, apakah memang Ya, betul sekali. sebelum melakukan bersepeda begitu di jarak yang cukup jauh, apa persiapan atau pemanasan yang harus dilakukan? Ya, sebelum kita mulai naik goes atau naik sepeda, sebaiknya kita lakukan pemanasan tidak dengan bersepeda. Jadi misalnya kita melakukan jalan di tempat atau mungkin dynamic stretching itu sekitar minimal 5-10 menit. Lebih baik kalau menurut penelitian itu kalau kita mau menurunkan risiko cedera, minimal pemanasan 15 menit. Jadi jangan langsung kita belum panas langsung tiba-tiba bersepeda, itu sangat berbahaya sekali. Baik, baik dokter, adakah pertolongan pertama yang bisa kita berikan ketika kita menemukan seorang pesepeda tiba-tiba terkena serangan jantung, dok? Ya, kita harus segera call for help ya. Tentunya harus segera telepon ambulans. Dan pertolongan pertama yang dapat kita lakukan adalah menekan atau kompresi bagian dada dari pesepeda itu sendiri. Jadi kalau misalkan biasanya serangan jantung itu kan dia sulit bernafas atau mungkin sudah tidak bernafas, kita dapat melakukan bantuan untuk menekan dadanya secara konstan. Dalam arti 1, 2, 3, jadi ada hitungannya, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat gitu. Dan memang sebenarnya perlu itu sih, perlu dari kursus ya, kursus secara spesifik. Biasanya ada, kalau di pesepeda itu bisa ada training bantuan hidup dasar, itu lebih bagus sekali kalau bisa melakukan. Baik, ini juga soal gaya hidup karena sekarang sepeda juga sedang ngetren ini dok. Apakah memang ini juga harus diatur begitu pola hidup, seperti juga makanan begitu. Tidak hanya ikut-ikutan tren, tapi juga harus perhatikan kesehatan begitu. Adakah tipsnya dok? Apalagi khususnya ini yang punya riwayat penyakit jantung. Ya, betul sekali. Kita sebaiknya menghindari gaya hidup yang kurang aktif, yang satu, yang pertama. Yang kedua, kita jangan lupa melakukan medical check up secara teratur. Jadi
beberapa pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung, biasanya itu kadar kolesterolnya bisa tinggi, tekanan darahnya bisa tidak terkontrol. Jadi sebaiknya itu semua harus diperhatikan. Jangan sampai ketika kita goes, tekanan darah sebelum memulai goes itu di atas 160/100. Itu sangat berbahaya tentunya. Baik, kalau tidak terkontrol. Baik, dokter, banyak hal yang harus diperhatikan sebelum bersepeda. Terima kasih informasinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih, selamat siang, Dokter Elsya.